Halo semuanya, pernah nggak sih kalian masak sesuatu? Seperti aku ini, aku lagi goreng telur. Nah, karena minyaknya sudah lumayan panas, jadi aku masukin telurnya. Oke, karena baru aja masuk nih, aku pengen nunggu telurnya matang dulu baru aku balikin. Jadi aku letakkan sendok goreng di atas wadahnya. Aku diamin beberapa saat sebelum aku balikin telurnya. Oke, setelah beberapa saat aku pegang sendoknya tapi panas banget. Karena penasaran, aku jadi mengamati beberapa benda yang terbuat dari besi dan aluminium. Seperti cangkir ini. Nah, selain mengamati cangkir ini, aku juga mengamati parutan keju karena terbuat dari aluminium. Oke, ini dia. Nah, setelah aku amati kedua bahan ini, ternyata memang tampilannya juga mengkilap. Dan kalau seperti yang kita lihat tadi, sendok goreng tadi juga menghantarkan panas. Jadi teman-teman, ternyata bahan-bahan yang terbuat dari aluminium dan besi itu menghantarkan panas. Selain itu, aku juga punya sendok makan di rumah. Sendok makan tersebut pernah bengkok loh. Nah, kira-kira kenapa ya bahan-bahan tersebut punya sifat-sifat yang demikian? Oke, biar kita nggak penasaran, mari kita bahas pada video berikut ini. Nah, teman-teman, ternyata besi dan aluminium merupakan golongan logam loh. Pantesan ya, sifatnya itu bisa mengantarkan panas, bersifat mengkilap, bisa dibengkokkan, bahkan bisa mengantarkan arus listrik. Kira-kira kenapa ya sifat-sifatnya seperti itu? Ternyata ada hubungannya dengan yang dinamakan ikatan logam. Tapi ada nggak sih yang paham apa itu ikatan logam? Kalau masih bingung, yuk saksikan penjelasan berikut ini. Jadi, apa sih ikatan logam? Jadi, ikatan logam adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi antar atom-atom logam. Senyawa yang terbentuk dari hasil ikatan logam dinamakan logam jika semua atom adalah sama. Misalnya, dalam logam tembaga, atom tembaga dikelilingi 12 atom tembaga yang berikatan atau alloy jika terdapat atom-atom yang berbeda. Misalnya, atom logam Be dan Cu membentuk baja. Contoh lainnya dapat kita lihat pada ikatan logam pada logam natrium. Tiap atom natrium tersentuh oleh 8 atom natrium yang lainnya dan terjadi pembagian antara atom tengah dan orbital 3s di semua 8 atom yang lain. Dan tiap atom yang 8 ini disentuh oleh 8 atom natrium lainnya secara terus-menerus sehingga diperoleh seluruh atom dalam bongkahan natrium. Semua orbital 3s dalam semua atom ini saling tumpang tindih untuk memberikan orbital molekul dalam jumlah yang sangat banyak yang memperluas keseluruhan tiap bagian logam. Dari contoh ini, maka dapat kita simpulkan bahwa ikatan logam ini juga merupakan ikatan yang disebabkan oleh tumpang tindih orbital valensi dari atom-atom logam. Akibatnya, elektron-elektron yang ada pada orbitalnya dapat berpindah ke orbital valensi atom tetangganya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ikatan logam. Yang pertama, titik leleh dan titik didih. Logam-logam cenderung memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi karena kekuatan ikatan logam. Titik leleh dan titik didih logam berkaitan langsung dengan kekuatan ikatan logamnya. Titik didih dan titik leleh logam makin tinggi apabila ikatan logam yang dimiliki juga makin kuat. Contohnya pada logam alkali, semakin ke bawah titik didih akan semakin rendah sehingga ikatan logamnya juga akan semakin lemah. Faktor yang kedua yaitu jari-jari atom. Dalam sistem periodik unsur pada satu golongan dari atas ke bawah, ukuran kation logam dan jari-jari atom logam makin besar. Hal ini menyebabkan jarak antara pusat kation-kation logam dengan awan elektronnya akan semakin jauh sehingga gaya tarik elektrostatik antar kation-kation logam dengan awannya elektronnya akan semakin lemah. Yang ketiga yaitu jumlah elektron valensi.
Logam-logam golongan 1 seperti natrium dan kalium memiliki ikatan logam yang relatif rendah karena tiap atomnya hanya memiliki satu elektron untuk dikontribusikan pada ikatan. Sedangkan pada logam golongan 2 seperti magnesium memiliki 2 elektron untuk dikontribusikan pada ikatan sehingga logam golongan 2 memiliki ikatan yang relatif lebih kuat dibanding logam golongan 1. Faktor yang selanjutnya yaitu bilangan koordinasi. Logam natrium dikelilingi oleh 8 logam natrium yang lainnya, sedangkan logam magnesium dikelilingi oleh 12 logam magnesium lainnya. Hal ini menyebabkan ikatan logam pada magnesium lebih besar dibandingkan dengan ikatan logam pada natrium. Jadi, hal yang perlu kita ingat adalah ikatan logam tidak sama dengan ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk antara logam dengan non-logam. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk antara non-logam dan non-logam. Sedangkan ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk antara atom logam. Dan tentunya sifat dari ikatan logam sangat berbeda dengan ikatan ion dan ikatan kovalen. Selanjutnya adalah pembentukan ikatan logam. Jadi, logam memiliki elektron valensi yang jumlahnya sedikit dan keelektronegativitas yang rendah. Semua jenis logam kemudian akan melepaskan elektron valensi atau elektron terluarnya sehingga membentuk atom-atom positif atau kation logam. Sementara itu, kulit terluar unsur logam relatif longgar sehingga elektron mengalami delokalisasi. Ini adalah sebuah keadaan di mana elektron valensi tidak memiliki posisi yang tetap pada suatu atom, melainkan akan terus bergerak dan berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Setiap elektron valensi logam bergerak dengan sangat cepat mengitari inti atom dan berbaur dengan elektron valensi lainnya dalam ikatan tersebut, sehingga menyerupai lautan. Oleh karena demikian, proses inilah yang biasanya kita kenal dengan teori lautan elektron. Selanjutnya adalah sifat-sifat logam. Jadi, logam memiliki 4 sifat yang umum. Yang pertama adalah dapat menghantarkan listrik dengan baik. Hal ini karena di dalam ikatan logam terdapat elektron-elektron bebas yang dapat membawa muatan listrik, sehingga ketika diberi tegangan, maka elektron-elektron ini akan bergerak dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Yang kedua adalah logam dapat menghantarkan panas dengan baik. Setiap elektron-elektron bebas yang bergerak di dalam logam memiliki energi kinetik, yang mana jika logam dipanaskan, maka elektron-elektron tersebut akan mendapatkan energi yang lebih cukup untuk dapat bergerak dengan lebih cepat, sehingga menyebabkan elektron-elektron tersebut saling bertumbukan. Hal ini menyebabkan terjadinya transfer energi dari bagian yang bersuhu tinggi ke bagian yang bersuhu rendah. Yang ketiga adalah logam mudah untuk ditempa dan dibentuk. Sifat ini terjadi karena adanya lautan elektron pada kristal logam yang berperan sebagai perekat atau lem yang memegang erat inti atom dengan fleksibel, sehingga ketika ditempa atau mengalami benturan, maka ikatan logam tidak akan terputus namun hanya bergeser. Yang terakhir adalah logam memiliki sifat mengkilap. Jadi, karena adanya elektron bebas, maka ketika cahaya jatuh mengenai permukaan logam, energi tersebut akan diserap oleh elektron-elektron bebas yang ada di dalam ikatan logam tersebut dan akan melepaskan kembali dalam bentuk radiasi elektromagnetik dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi cahaya awal. Oleh karena memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi cahaya awal, sehingga kita akan melihatnya sama seperti pantulan cahaya yang membuat logam tampak mengkilat.